Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teorema sisa dan teorema faktor. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tentang pesan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Lalu, menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Tidak boleh berkerumun. Jagalah kesehatan. Mari lawan corona. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini, teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama adalah teorema sisa. Maka misalkan polinomial fx dibagi polinomial gx, diperoleh hasil bagi hx dengan sisa sx. Jadi dituliskan sebagai berikut. Jadi ini kurang lebih dari pembagian polinomial ya. Di pembagian polinomial kita juga bertemu seperti ini. Jadi ini lebih ke derajat hx sama dengan derajat fx dikurangi derajat gx. Dan derajat sx kurang dari derajat gx. Jadi gini, derajat itu adalah pangkat tertinggi dari polinomial. Ya, jadi derajatnya hasil itu sama dengan derajatnya polinomialnya dikurangi derajat pembagi. Dan untuk derajatnya atau pangkat tertinggi dari sisa itu kurang dari derajatnya. Oke, teorema 1. Sisa pembagian polinomial fx oleh x dikurang k adalah s sama dengan fk. Jadi ketika sisanya itu adalah ketika kalian itu mensubstitusi k ke dalam fx. Sama seperti itu, ini buktinya. Jadi ketika dia pembaginya x dikurang k berderajat 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0 atau konstanta. Nah, ini yang tadi. Lalu pembaginya kita ganti x dikurang k. Terus x adalah konstanta atau ya konstanta. Jadi atau angka ya. Jadi k dikurang k kali hk ditambah s. Jadi 0 dikali hasil ditambah s. Nah, dan hasilnya adalah sisa. Jadi fk-nya sama dengan sisa. Lanjut ke teorema sisa 2. Ini sisa pembagian polinomial fx oleh ax ditambah b adalah sisanya f dalam kurung min b per a. Atau ax plus b-nya itu disama dengan ke 0 dan nanti dapat x-nya adalah sama dengan min b per a gitu caranya ya. Ini buktinya seperti tadi yang teorema sisa 1. Jadi kita masukkan pembaginya ax plus b, terus untuk x sama dengan min b per a, jadinya seperti ini ya, a dikali min b per a, jadi x setiap x diganti dengan min b per a. Min b tambah b hasilnya 0, 0 dikali h, hasilnya ketika dia disubstitusikan oleh min b per a ditambah s, hasilnya 0 tambah s, maka f min b per a sama dengan s atau sama dengan sisa. Lanjut ke teorema sisa 3. Sisa pembagian polinomial fx oleh x dikurang a kali x dikurang b, atau dia sisa pembagian oleh kuadrat ya di sini. Jadi sisanya itu px ditambah q. Sama kayak tadi, dimasukkan aja pembaginya. Lalu untuk x sama dengan a seperti ini. Tetap 0 dikali a dikurang b dikali hasil. Sisanya adalah ap ditambah q. Nah, diperoleh fa sama dengan ap ditambah q. Lalu untuk x sama dengan b, kayak tadi juga ngerjainnya. Hasilnya 0 berarti fb sama dengan bp ditambah q. Nanti kalau misalkan ketemu yang seperti ini, kita pakai eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai p dan q-nya. Oke, ini yang contoh yang pertama.
Jadi di sini adalah diketahui sisa pembagian suatu polinomial fx oleh x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 adalah 4x dikurang 5, lalu sisa pembagian polinomial fx oleh x dikurang 2 adalah, kita misalkan hx itu adalah hasil bagi dan sx adalah sisanya. Sisanya di sini adalah 4x dikurang 5, itu adalah sisa dari pembagian fx oleh x kuadrat ditambah 6x dikurang 16. Maka dapat dituliskan seperti ini. Jadi fx disama dengan pembaginya kita tuliskan di situ x kuadrat ditambah 6x dikurang 16, hx ditambah sisa. Lalu ini kita faktorkan, x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 kita faktorkan jadi x plus 8 dan x min 2 dikali hx. Nah, sisanya kita taruh juga di situ, 4x dikurang 5. Sisa pembagian fx oleh x min 2 itu adalah seperti ini. F2 sama dengan 2 ditambah 8. Jadi setiap x kita ganti 2 ya. 2 dikurang 2. H2 ditambah 4 dikali 2 dikurang 5. Ada nolnya, maka 0 ditambah 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi hasilnya itu jadi sisa pembagian. Oke, untuk contoh yang kedua seperti ini. Polinomial px jika dibagi x tambah 1 bersisa 1 dan jika dibagi 3x ditambah 2 bersisa min 2. Jika polinomial fx dibagi dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 sisanya adalah, jadi ini fx dibagi x tambah 1 itu sisanya 1. Berarti f min 1 sama dengan 1 ya. Jadi dapat min 1-nya itu dari x plus 1-nya itu. Lalu fx dibagi 3x ditambah 2 bersisa min 2. Berarti f min 3 per 2 sama dengan min 2. Jadi sama tadi min 3 per 2 di sini dapatnya dari dibagi 3x plus 2 itu. Lalu fx dibagi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 diperoleh hasil hx dan sisa sx. Yaitu seperti ini. Jadi pembaginya kita tulis. Lalu kita faktorkan 3x tambah 2 dan x ditambah 1. Nah, ketika dia kita substitusikan oleh min 1. Jadi f negatif 1 sama dengan 1. Maka min a ditambah b sama dengan 1. Ini di sisa ya, sisanya kan AX ditambah B ya. Jadi ini disubstitusikan S-nya terhadap sisanya atau hasilnya. Ini kan tadi kalau kita masukkan sisa fx itu sama dengan sx. Jadi ini f min 2 per 3 sama dengan min 2, itu jadinya min 2 per 3 A ditambah B sama dengan min 2. Nah, lalu kayak gini jadinya min 1 per 3 A sama dengan 3, jadinya A-nya sama dengan min 9. Nah, ini min A ditambah B sama dengan 1, lalu 9 ditambah B sama dengan 1. Jadi B sama dengan 1 dikurang 9, jadi B-nya min 8. Ini pakai cara eliminasi dan substitusi. Jadi sisanya AX ditambah B, A-nya min 9, jadi min 9X. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Jadi ini soalnya diketahui polinomial px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah b. Jika px dibagi x min 1 maka sisanya 11 dan dibagi x plus 1 sisanya min 1. Jadi nilai dari 2a ditambah b adalah, jadi ini adalah koefisien dari polinomialnya itu yang tidak diketahui, yaitu A dan suku tetapnya B tidak diketahui. Mari kita cari. Jadi menyelesaikannya seperti ini. Ini polinomialnya ya. Jadi Px dibagi X dikurang 1 sisa 11 berarti P1 sama dengan 11. Nah, ketika kita substitusikan ke polinomialnya, satunya itu sama dengan kan 11, lalu berarti 2 kali 1 pangkat 4 berarti 2 ya. Ditambah A kurang 3 ditambah 5 ditambah B sama dengan 11. Nah,
Jadi A tambah B itu sama dengan 7. Itu persamaan 1. Nanti bakalan kita substitusi ke persamaan kedua, yaitu ke PX dibagi X plus 1 sisa min 1. Berarti P min 1 sama dengan min 1. Ini ketika kita substitusikan min negatif 1-nya, lalu dapat persamaan 2-nya adalah min A ditambah B sama dengan 5. Lalu kita eliminasi. Nah, jadi kita eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Jadinya gini, 2B sama dengan 12. Nya B sama dengan 6. Substitusikan B sama dengan 6 ke persamaan 1. Jadi A ditambah B sama dengan 7. Jadi A ditambah B-nya 6 sama dengan 7. Maka A-nya. Oke, teorema faktor yang sekarang ini. Jadi suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi. Jadi kalau misalkan sisanya habis atau 0, itu berarti dia adalah pembagi itu adalah faktor dari polinomial yang dibagi. Membagi habis berarti, nah ini di sini ya, membagi habis di sini berarti sisa pembagiannya adalah 0. Misalkan suatu polinomial fx dibagi habis oleh x dikurang k, maka x kurang k dikatakan sebagai faktor dari fx. Dan dapat dituliskan dengan fx sama dengan x dikurang k dikali hx. Dengan hx itu adalah hasil baginya. Jadi sebelum kita menentukan faktor, oke, kita pahami teorema faktor berikut. Jadi ketika diketahui fx suatu polinomial dan k suatu konstanta, maka x dikurang k faktor dari fx jika dan hanya jika nilai fx itu adalah 0. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Yang A, jika x dikurang k faktor dari fx, maka nilai fk sama dengan 0. Dan yang B, jika fx sama dengan 0, maka x dikurang k faktor dari fx. Oke, kita ke contoh teorema faktor. Tentukan faktor-faktor dari polinomial x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 13x pangkat 2 ditambah 14x ditambah 24. Penyelesaiannya seperti ini. Misalkan itu fx-nya soalnya, terus jika x dikurang k adalah faktor-faktor dari fx, maka k adalah salah satu dari nilai faktor dari konstantanya, yaitu 24. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 itu dapat dari faktor konstantanya. Jadi kita harus menyelidiki faktor-faktor dari 24 ini yang mana ketika kita substitusikan hasilnya 0 atau sisanya adalah 0. Nah, x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x kita pakai Horner ya. Jadi ini koefisiennya kayak biasa dulu kemarin kita pelajari di pembagian polinomial. Oke, kita ambil negatif 1 dulu. Satunya turun, 1 kali negatif 1, min 1, ditambahkan jadi min 3, kalikan min 1 jadi 3, dijumlahkan negatif 10, lagi dikalikan negatif 1 yang ada di sebelah kiri. Jadi 10 ditambahkan 24, 24 kali negatif 1 adalah min 24. Jadi di sini sisanya adalah 0. Nah, sisa 0 kita lanjutkan karena udah dapat ya faktor yang pertama adalah min 1, atau kalau ininya jadi kalau x min k-nya berarti x plus 1. Itu udah dapat 1. Sekarang kita lanjutkan. 1 udah. Terus kita lanjut ke 2. 1 turun, 1 kali 2, 2, negatif 1 kali 2,
min 2, min 12, min 12 kali 2, min 24, di sini juga sisanya 0. Sudah dapat 2. Nah, di sini udah, ini sisanya 0. Nah, ini kita hasilkan. Kalau misalkan hasilnya udah kuadrat, x kuadrat, langsung kita faktorkan aja. Ini berarti x pangkat 2 dikurang x dikurang 12. Kita faktorkan. Jadi x plus 3 dan x min 4. Jadi faktornya dari soal tadi itu adalah x plus 1, itu yang pertama kali kita bagikan. Terus yang kedua x min 2. Yang kedua, yang ketiga dan keempat dari hasil pemfaktoran, hasil pembagian oleh x min 2. Sekian untuk teorema sisa dan teorema faktor. Kita lanjutkan di kesempatan lain waktu. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jaga selalu kesehatan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.